Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul azizul hakim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para penonton sekalian, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, atas segala limpahan kenikmatan yang Allah kasih sama kita, yang kalau kita menghitungnya maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Maka kita sebagai hamba Allah layaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah akan aku tambah nikmatku, dan bagi siapa yang tidak bersyukur kepadaku, ingat, azabku sangat pedih. Kemudian yang kedua, para penonton sekalian, adalah sholawat beriringan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Beliau suri tauladan kita, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, maka kita harus memperbanyak sholawat kepada beliau agar di akhirat kelak nantinya kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penonton sekalian, tahun ini kita memulai puasa dengan keadaan yang begitu bening, dengan suasana yang hening, dengan udara yang begitu sejuk. Kita mulai puasa kita pada tahun 1447 Hijriah. Maka para penonton sekalian, suasana yang seperti ini hendaklah kita jadikan momentum yang paling baik di dalam hidup kita, terutama di puasa di tahun ini, yaitu dengan cara kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu setiap ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Dan kita tahu juga, para penonton sekian, bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ibadah yang harus kita lakukan, baik itu ibadah mahdho ataupun ibadah ghairu mahdho. Wabil khusus di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita melakukan ibadah mahdho, yaitu puasa yang wajib kita lakukan. Maka juga kita melakukan ibadah mahdho yang lain yang berbarengan di bulan puasa ini. Maka Allah akan memberikan, akan meningkatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penonton sekalian, kita hidup di dunia ini hanyalah sekali, dan kita hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, setiap gerakan kita, setiap apa yang harus kita lakukan, haruslah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita ibadah, para penonton sekalian, baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. baru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
baru kita ajukan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Artinya apa para penonton sekalian? Kita menyembah Allah dulu. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, terutama ibadah yang mahdoh, ibadah yang wajib. Nah, setelah itu baru kita memohon kepada Allah, baru kita berdoa kepada Allah. Maka salah satu doa yang makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah doa setelah kita beribadah kepada Allah, terutama ibadah yang wajib. Terutama ibadah sholat. Setelah kita melaksanakan ibadah sholat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan puasa. Kita puasa, kemudian kita sholat wajib, kemudian setelah sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para penonton semuanya, maka kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan puasa ini kita bisa meningkatkan amal ibadah kita. Kita bisa memperbaiki amal ibadah kita, terutama amal ibadah yang wajib bagi diri kita, agar kita diterima doa-doa dan permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.